Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah Biasa kami hormati dan kami banggakan. Mohon maaf mengganggu Ibu untuk kesempatan hari ini. Kami berempat, saya Ratno, CGP Angkatan 11, Hilda, CGP Angkatan 11. Saya Katarina dari SMK 2. Saya Bu Afifah Nurlaili dari SD Negeri Jatisarjo. pada kesempatan hari ini kami ingin mencoba menggali informasi terkait dengan pengambilan kebijakan keputusan Ibu selama menjadi Kepala Sekolah Negeri Yogyakarta. Mungkin yang pertama ingin kami tahu dan kita bisa sama-sama belajar dari Ibu ya, bagaimana selama Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu. Oke. Terima kasih Pak Ratno, Pak Hilda, Bu Katarina, dan Ibu Afifah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berdiskusi terkait dengan dilema etika. Jadi dilema etika itu sepintas memang sepertinya sama-sama bagus nih, sama-sama penting, sama-sama tidak boleh ada yang dikalahkan. Tetapi sebagai pimpinan kita harus memilih salah satu di antaranya. Ya. Contoh kasus misalkan terkait dengan SMA 6 ini kan mau menuju ke ASEAN Eco School. Kemarin kami mengadakan studi tiru ke SMP Negeri 10 Malang. Karena SMP Negeri 10 Malang itu sudah mencapai predikat Sekolah ASEAN Eco School pada tahun 2019. Di sana yang paling menonjol dari keseluruhan kegiatan itu adalah kondisi kantin. Nah, kantinnya di sana itu sudah benar-benar kantin yang sehat, tidak tersedia gorengan, semuanya dikukus, dipanggang, kemudian buah, sayur, minumannya juga yang sehat. Tidak ada instan cerendel-cerendel seperti di kantin SMA 6. Tidak ada Indomie, kemudian tidak ada gorengan itu tadi. Nah, ini kan juga pihak sekolah dalam hal ini tentu akan mengimplementasikan oleh-oleh yang dari SMP Negeri 10 Malang. Namun di satu sisi tentu nanti kita akan berhadapan dengan para konsumen gorengan, para konsumen Indomie, para konsumen penggemar minuman saset. Nah, kemudian juga kami juga akan berhadapan dengan anak-anak yang tidak terbiasa membawa tumbler, tidak membawa tempat makan permanen. Namun karena ini adalah yang menjadi cita-cita sekolah, karena visi SMA 6 itu terwujudnya insan yang religius, cerdas, unggul, dan berwawasan lingkungan. Nah, jadi lingkungan itu penting banget untuk SMA 6 karena itu menjadi satu cara untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, mau tidak mau tentu sekolah nanti akan berkoordinasi dengan tim inti Adiwiyata yang terdiri dari guru, karyawan, dan anak-anak yang kemarin diajak ke sana ke studi tiru itu. Karena dengan anak-anak diberikan wawasan-wawasan itu, ketika kembali ke sekolah saya tanya gimana kalau besok kantin kita tidak ada gorengan. Siap Bu, harus kita revitalisasi kantin kita. Nah, ini kan satu support tersendiri. Anak-anak saja seperti itu. Lah kita yang tua-tua kan otomatis nanti akan mengikuti. Kemudian selanjutnya tentu kami akan berkoordinasi juga dengan pengelola kantin sekolah. Siap enggak nanti menyajikan makanan yang sehat itu, no gorengan, no minuman instan, no Indomie, dan lain-lain. Nah, ini sudah kami rancang dengan tim Adiwiyata. Besok pagi kami akan berkoordinasi dengan pengelola kantin. Nah, seperti itu. Jadi di sini mereka pengelola kantin kan juga mencari nafkah dari warga SMA 6. Tapi satu sisi kita harus menegakkan bahwa cita-cita sekolah itu membawa anak-anak itu ya jadi cerdas, unggul, berwawasan lingkungan. Salah satunya kita harus menghadapi kenyataan bahwa kantin kita itu memang benar-benar belum sehat dari sisi makanan minuman yang tersedia, pelayanannya juga. Kantin
belum punya meja kursi yang representatif dan sebagainya. Nah, ini nanti menjadi prioritas sekolah untuk tetap kami akan menegakkan cita-cita sekolah menuju ASEAN Eco School, diawali dengan pembenahan di kantin. Tetapi tentu saja ya tidak kemudian terus artinya otoriter, ini tidak boleh gini, tidak boleh. Nah, tapi kita adakan pendekatan dari berbagai elemen yang terlibat di dalam kantin itu, sehingga nanti perubahannya itu smooth gitu, dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh warga sekolah gitu. Yeah. Dan nanti ini Pak Ratno salah satu motor katalisator penggeraknya. Bu. Ayo. Sudah banyak disampaikan terkait dengan dilema 3 ya. Sisi lain kita melaksanakan kebijakan sekolah, sisi lain nanti ada pengelola kantin yang perlu untuk kesadaran. Terus kira-kira langkah apa Bu yang bisa diambil? Apakah ada prioritas tertentu dalam proses yang ada tadi Bu? Yeah. Jadi untuk langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi, tentu untuk mencapai sesuatu kan ada tahapan-tahapannya. Yeah. Jadi tahapan yang pertama kita lakukan, kita kemarin melaksanakan studi tiru. Jangan sampai nanti kita melaksanakan sesuatu tapi tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya apa dan sebagainya. Itu langkah pertama. Kemudian kami juga melakukan identifikasi ketika studi tiru itu. Oleh identifikasinya sudah kami kumpulkan. Kemarin kami melaksanakan FGD, Focus Group Discussion, antara guru, karyawan, dan anak-anak yang terlibat di Pokja Adiwiyata. Kemudian setelah FGD nanti kita tindak lanjuti dengan koordinasi dengan pengelola kantin. Kalau nanti sudah oke semua, kita laksanakan sosialisasi ke warga SMA Negeri 6 Yogyakarta. Ini loh tujuannya itu kita baik untuk mewujudkan generasi emas 2045, tidak hanya diawali dari pembelajaran di kelas, tetapi dimulai dari kantin. Bagaimana kita menyediakan makanan minuman yang sehat untuk anak-anak. Tidak mungkin kita berimajinasi 2045 itu generasi emas bla 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 bla. Tapi kondisi kantin semuanya makanan instan, Indomie, itu kan sesuatu yang ironis. Ya, itu, ya. Untuk jadi setelah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tadi, kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu bagaimana gitu? Oke. Jadi nanti saya mengambil keputusan yang bulat dan utuh dan holistik, bisa dipahami oleh semua pihak, yaitu nanti hasil dari komunikasi kami di FGD kemarin, kemudian sosialisasi kami dengan pengelola kantin. Tentu ini juga akan kami komunikasikan ke komite sekolah, ke paguyuban orang tua siswa, supaya semuanya mendukung program sekolah. Jadi anak dengan makanan yang sehat itu tidak hanya tanggung jawab sekolah dan kantin, tapi juga orang tua mereka. Mungkin pagi diberikan bekal nasi, sayur, buah, lauk yang sehat, supaya nanti kondisi yang demikian menjadi pola anak-anak bahwa makan minum yang sehat itu sangat menentukan bagaimana kondisi kita ke depannya gitu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan? Yeah. Jadi yang saya anggap sudah efektif karena selama ini ketika saya memutuskan sesuatu itu selalu akan saya awali dengan koordinasi yang melibatkan beberapa elemen terkait. Jadi tidak mungkin kemudian saya menentukan kebijakan sendiri. Ketika nanti ada yang komplain dan sebagainya, tentu kalau kebijakan itu tidak didasarkan pada hasil koordinasi, kepala sekolah juga tidak bisa menjawab mengapa begini, mengapa begitu. Ya, itu. Tadi berbicara tentang tantangan yang dihadapi Ibu dalam mengambil keputusan tadi. Nah, apakah ada Bu jadwal atau setidaknya checklist atau jadwal untuk menyelesaikan dan bentuk prosedur yang bisa dijalankan untuk melaksanakan terwujudnya kantin sehat tersebut? Terima kasih Bu Afifah. Jadi untuk timeline
kapan kita mau berproses menuju ke kantin sehat. Itu untuk tim Pokja sudah membuat timeline-nya. Dalam hal ini dikomandani oleh Ketua Pokja Adiwiyata SMA 6, namanya Bu Purwantini Susilastuti. Nah, nanti mungkin Pak Ratno dan kawan-kawan bisa menyampaikan pertanyaan ke beliau untuk rencana perwujudan kantin sehat itu. Yang jelas nanti kita sudah mulai untuk minggu ini nanti berkoordinasi dengan kantin, kemudian nanti kalau mereka keberatan ya kita tanting mau lanjut atau tidak begitu. Kalau nanti misalkan dari kelima kantin itu ada yang tidak lanjut, berarti ini nanti mungkin menjadi tugas sekolah untuk menyulihi sementara, menyiapkan minuman, makanan yang sehat, yang sesuai dengan cita-cita sekolah, biar menjadi contoh. Gitu. Oke. Ini kan kita berbicara tadi tentang SMA 6 yang menuju ke ASEAN Eco School ya. Berarti kan salah satu yang sudah akan yang sudah menjadi keputusan Ibu adalah tentang kantin yang sehat. Betul. Kemudian apakah ada keputusan lain yang mungkin mendukung cita-cita SMK 6 di mana SMA 6 di mana itu juga tentu kan banyak hal ya Bu untuk mewujudkan cita-cita itu, mana yang harus diprioritaskan, dan saya yakin itu tentu semuanya benar, semuanya baik. Nah, bagaimana Ibu atau adakah yang menjadi motivator atau apa yang mendukung Ibu untuk memilih keputusan-keputusan tersebut? Tentu saja ada Ibu Katarina. Untuk hal-hal yang akan diputuskan oleh kepala sekolah, tentu kami memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang harus berkontribusi terhadap kemajuan sekolah. Jadi yang pertama tentu tim manajemen sekolah, Bapak Ibu guru karyawan, siswa-siswi, komite sekolah, POT, pengelola kantin itu sendiri itu harus menjadi pendukung keputusan ini. Karena kalau salah satu dari mereka tidak mendukung, tentu akan alot bagaimana kita mengubah stigma selama ini bahwa di kantin tuh gampang sekali mendapat Indomie, mendapatkan minuman saset-saset, terus minuman kok ada warnanya biru dan sebagainya. Itu kadang-kadang kan ngeri sendiri ya kita melihatnya. Biru itu kan dulu warna rinso atau sampo, sekarang kok jadi minuman gitu loh. Nah, itu Ibu, jadi kami selalu mengadakan pendekatan kepada pihak-pihak terkait yang nanti sebisa mungkin beliau-beliau ini kami minta untuk menjadi motivator, katalisator untuk perwujudan kantin. Nah, dilema berikutnya ini juga Ibu, ketika kami berbicara kantin, kondisi kantin kita itu kan memang belum, dari sisi fasilitas belum representatif. Tempat duduknya kurang, mejanya kurang. Di situ panasnya bukan main kalau siang. Nah, ketika kami ingin memperbaiki kantin, sementara di satu sisi kamar mandi di lantai 2 juga belum tersedia. Nah, ini kan dilema etika tersendiri juga. Mau kantinnya dulu apa kamar mandinya dulu? Nah, ini juga menjadi pemikiran kami bersama Ibu. Jadi nanti ya pelan-pelan, yang penting kondisi kantin disiapkan dulu menunya sehat. Untuk meja, kursi, kemudian suasana panas, nanti mungkin setelah kamar mandi di lantai 2 beres. Karena itu juga penting, karena anak kalau mau ke kamar mandi turun, jalan jauh dan perlu waktu lama gitu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Menarik bahwa dengan cita-cita SMA 6 yang ternyata memang harus Ibu harus memilih di mana semuanya itu benar gitu untuk menjadi sebuah dilema etika. Nah, sebagai penutup dari rangkaian kita ini, kami ingin tahu dari sekian banyak hal yang Ibu sudah
mau buat menjadi sebuah keputusan, pembelajaran apa yang bisa kami pelajari dari apa yang Ibu lakukan? Jadi mungkin untuk hal yang bisa Bapak Ibu pelajari, yang pertama bahwa ketika kita ingin memutuskan sesuatu dan keputusan itu nanti berimplikasi terhadap banyak kepentingan, maka yang pertama kita harus mengadakan identifikasi permasalahan secara cermat, melibatkan pihak-pihak terkait, adakan diskusi, koordinasi, sharing pendapat, atau FGD, atau apapun. Yang penting kita bisa mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya, sehingga dengan demikian nanti keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan kepala sekolah saja, tetapi kesepakatan bersama dengan tujuan untuk kemajuan sekolah kita gitu. Kemudian yang terakhir tentu bukan hal yang mudah untuk melakukan itu semua. Yang jelas kita harus dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kemajuan sekolah, sehingga dengan penuh keyakinan, percaya diri dan meyakinkan semua pihak bahwa ini loh, kita itu punya PR ini harus diselesaikan satu persatu. Begitu Ibu. Karena kalau terus tiba-tiba semua kan uang kita terbatas juga. Satu sisi kita nggak boleh narik pungutan, nggak boleh nagih-nagih orang tua, lah itu delima juga. Betul sekali itu yang tentu dirasakan oleh semua sekolah Ibu. Iya, betul. Karena sekarang tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun, dengan istilah apapun itu. Terima kasih Ibu atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami, agar apa yang nanti kami peroleh di sini menjadi bekal kami dalam kami untuk mengimplementasikan kami selaku pemimpin pembelajaran sesuai dengan porsi kami. Karena seorang pemimpin pembelajaran kan tidak harus kepala sekolah, tetapi kami banyak belajar ilmu dari apa yang sudah disampaikan Ibu, bagaimana kami harus membuat dan mengambil keputusan di mana yang harus kami pilih itu kalau dua-duanya benar, dan mungkin agak membingungkan. Jadi dari trik-trik yang Ibu sampaikan tadi sungguh bermanfaat bagi kami. Sekali lagi kami terima kasih atas ilmu yang diberikan. Mungkin Pak Ratna menambah. Terakhir Bu, saya tertarik ya, jangan sampai itu tadi adalah sebelum kita pembelajaran nanti kita petik bersama adalah bagaimana kita memutuskan sebuah keputusan yang dilema etika tadi ada, kita perlu identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian melibatkan semua pihak yang terlibat biar nanti kita bisa untuk berdialog. Yang penting kuncinya adalah saling komunikasi gitu Pak ya. Terus yang terakhir adalah kesadaran penuh bahwa keputusan yang diambil tadi adalah untuk kemajuan sekolah tempat kita bekerja tadi. Itu beberapa hal yang insya Allah menjadi bekal kami Bu. Terima kasih atas masukannya, atas sarannya, dan mungkin sebelum kita akhiri mungkin dari Ibu ada pesan dan tip untuk kita sebagai calon CGPN Yogyakarta untuk seperti apa nanti kita ke depannya. Iya, oke. Jadi mungkin satu tips yang perlu saya sampaikan pada adik-adik saya semuanya ini, bahwa untuk menyelesaikan sesuatu itu kita harus menanggalkan emosi kita, emosi yang istilahnya terlalu berlebihan. Kemudian karena kan bagaimanapun juga dilema etika itu kan tidak ada yang salah dari keduanya itu. Nah, kita tidak boleh kemudian marah-marah dengan pengelola kantin, kok jualan gini. Mesti kita harus cermati dulu solusinya apa dari hal yang kita tawarkan itu, ya. Jadi itu pokoknya untuk menangani hal apapun itu tidak boleh dengan emosi, harus sabar. Karena kalau emosi saja yang kita kedepankan, permasalahan menjadi runyam, nanti berkembang tidak karu-karuan, tujuan kita tidak tercapai. Tetapi dengan kita fokus menata pikiran yang bagus, kita ada permakluman, tapi meskipun demikian harus tetap ada solusi. Nah, itu akan lebih baik. Gitu, nggih. Nggih. Terima kasih Bu Murni untuk kesempatan wawancara pada
kesempatan siang hari ini kami berlima mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan waktu Ibu untuk kami semuanya, dan mudah-mudahan nanti apa yang menjadi putra kita ini menjadi nilai baik dan positif serta beribadah kita semua. Dan terima kasih Mas Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi